Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya ya, mengenai komunikasi interaksi, kemudian komunikasi linear, kemudian komunikasi transaksional. Jadi nanti pertemuan atau video kali ini kita akan membahas lanjutan dari materinya di video sebelumnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi dan mengefisienkan waktu, kita akan coba membahasnya lanjutan materi kemarin. Nah, baik, seperti yang muncul pada tampilan layar kalian masing-masing. Nah, ini yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ada komunikasi linear, interaksi, dan transaksional. Dan terakhir proses komunikasi. Nanti kita akan lihat lanjutan dari materi yang sudah ada di video sebelumnya. Nah, ini yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, baik, sampai di sini kemarin ya di video sebelumnya. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan membahas model komunikasi menurut Aristoteles. Nah, baik. Beberapa model komunikasi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles menitikberatkan pada pembicara atau speaker dan bicara speech. Model ini memiliki 5 elemen. Yang pertama speakers, speech, session, audience, dan efek. Ya. Jadi intinya untuk komunikasi menurut Aristoteles terdapat 5 elemen. Yang pertama adalah speakers, speech, occasion, audience, dan efek. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, jadi seperti ini. Speakers, speech, occasion, audience, dan efek. Ini menurut Aristoteles. Nah, jadi apa sebenarnya speakers? Nah, pembicara atau speakers, orang yang berperan aktif dalam membentuk dan mengirimkan pesan kepada halayak. Jadi saya ambil contoh ya pada saat nanti atau pada saat penyuluhan di mana saja, entahkah di masyarakat ataupun di sekolah-sekolah. Jadi pembicara itu adalah orang yang berperan aktif dalam membentuk dan mengirimkan pesan kepada halayak. Jadi artinya dia sebagai pemateri atau narasumber. Nah, kemudian speech atau pesan yang dibentuk dan disampaikan oleh speaker. Jadi speech ini pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, ini lanjutannya. Dari pembicara, kemudian pesan yang disampaikan. Nah, kemudian occasion ini merupakan situasi. Nah, situasi saat pesan disampaikan. Nah, berkaitan dengan situasi ini sangat krusial juga, harus diperhatikan. Sebab ketika kita menyampaikan pesan, situasinya sedang gaduh, sedang ribut, maka pesan yang kita sampaikan pasti tidak terdengar secara jelas oleh audiens. Bisa saja ketika situasinya tidak mendukung, hal yang terjadi adalah pembedaan makna atau pembedaan pengertian yang diterima oleh audiens. Jadi kita harus perhatikan juga situasinya. Jadi pada saat situasi, ambil contoh pada saat penyuluhan di mana saja, ketika situasinya tidak mendukung ataupun ribut dalam ruangan, maka pesan yang disampaikan bisa saja akan berbeda makna atau berbeda pengertian dari
audiens atau khalayak. Nah, kemudian audiens atau khalayak, orang yang menjadi target sasaran atau khalayak sasaran dalam proses komunikasi. Jadi, siapa yang kita berikan pesan? Kayak gitu. Jadi, untuk audiens ini orang yang akan mendengarkan pesan yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah efek. Nah, efek ini adalah dampak yang ditimbulkan dalam proses komunikasi. Kalau berkaitan dengan efek, ini adalah apa yang menjadi hasil yang telah kita sampaikan. Jadi efeknya. Jadi dampak yang ditimbulkan dalam proses komunikasi. Nah, salah satu contohnya ketika kita penyuluhan di sekolah dasar ataupun kita ambil di sekolah menengah pertama atau SMP. Ketika kita menjelaskan mengenai bahaya merokok, maka efek yang kita harapkan adalah berubahnya pengetahuannya mereka dari tidak tahu bahaya rokok menjadi tahu. Nah, itu contoh efek. Jadi dampak yang ditimbulkan dalam proses komunikasi. Itu ya. Nah, jadi orang bisa dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang menjadi efek dari komunikasi. Nah, jadi baik, ini model komunikasi menurut Aristoteles. Yang pertama adalah pembicara, kemudian pesan yang disampaikan, kemudian situasi, kemudian pendengar atau khalayak, kemudian adalah dampak yang ditimbulkan. Jadi ini adalah model komunikasi menurut Aristoteles ada 5, speaker, speech, occasion, audience, dan effect. Nah, masih komunikasi menurut Aristoteles, model komunikasi Aristoteles memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama, berpusat pada pengiriman pesan. Nah, yang kemudian kedua, khalayak bersifat pasif, hanya menerima pesan tanpa seleksinya. Jadi mereka tidak bisa tanpa mengseleksi, ini artinya menerima apa yang dikatakan oleh komunikator atau pemberi pesan. Kemudian ketiga, tidak terlalu fokus pada komunikasi intrapersonal atau komunikasi interpersonal. Nanti kita akan bahas ini ya, intrapersonal. Kemudian yang keempat, fokus pada interaksi khalayak dalam komunikasi. Yang kelima, tidak terdapat konsep umpan balik. Kemudian yang keenam, tidak ada konsep kegagalan komunikasi. Ini karakteristik menurut Aristoteles. Kemudian yang ketujuh, komunikasi berlangsung satu arah. Yang kedelapan, hanya bisa digunakan dalam public speaking. Ini model atau karakteristik komunikasi menurut Aristoteles. Jadi ada 8. Nah, kemudian menurut Laswell, model komunikasinya terdapat 5 juga. Di sini yang pertama, who, say what, channel, to whom, wait, what, effect. Nah, model komunikasi Laswell memiliki 5 komponen. Yang pertama, who, sender, komunikator atau pengirim pesan atau sumber pesan. Ini pertama. Kemudian yang kedua adalah message atau isi pesan. Nah, tentunya dalam komunikasi menurut Laswell ini, tentunya ada yang berbicara, kemudian setelah itu apa yang dibicarakan atau pesannya, kemudian dia menggunakan alat apa atau alat pendukung apa atau media apa ya. Nah, kemudian ada penerima pesan atau khalayak. Yang kelima adalah
feedback. Nah, jadi ini menurut Laswell. Jadi ada 5. Dan tentunya ketika ini tidak ada atau feedback, maka tidak bisa dikatakan sebagai komunikasi. Ataupun bisa dikatakan komunikasi tapi bukan menurut Laswell. Baik, yang selanjutnya adalah karakteristik model komunikasi Laswell. Model komunikasi Laswell memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, komunikasi berlangsung satu arah. Berarti tidak ada umpan balik. Kemudian, tidak konsisten karena menyatakan adanya konsep efek. Tidak konsisten karena menyatakan adanya konsep efek. Yang ketiga, tidak menyertakan umpan balik. Keempat, mengabaikan kemungkinan adanya hambatan-hambatan komunikasi. Nah, itu. Jadi berkaitan dengan hambatan-hambatan komunikasi ini, ketika seseorang berbicara, menurut komunikasi Laswell ini, dia tidak mau tahu situasinya seperti apa, entahkah ribut ataupun gaduh, dia tetap menyampaikan pesan. Jadi mengabaikan kemungkinan adanya hambatan-hambatan komunikasi. Jadi salah satu contohnya ketika berbicara, mic-nya mati, kemudian suasananya gaduh ataupun ribut. Nah, itu contoh hambatan-hambatan komunikasi. Nah, kemudian yang kelima, dipandang sangat umum dan hanya mencakup tema-tema tradisional. Kemudian yang keenam, merupakan dasar propaganda karena lebih menitik beratkan pada hasil keluaran. Jadi ini adalah model komunikasi menurut Laswell. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tadi pada video kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi. Nah, ini yang seperti yang kita bahas tadi, untuk komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak teratur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya masing-masing pihak akan berbicara latar belakang dan pengalaman masing-masing. Jadi kalau untuk komunikasi interpersonal ini adalah seperti kita bisa dikatakan sebagai kongko-kongko atau kumpul-kumpul. Jadi sembarang yang disampaikan. Jadi tidak ada hal yang membatasi, gitu. Sedangkan untuk komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa yang atau pikiran yang terjadi dalam diri komunikator antara diri sendiri dengan subjek yang tidak nampak, misalnya kepada Tuhan. Nah, itu ya untuk komunikasi intrapersonal. Baik, untuk teman-teman sekalian, untuk pada video kali ini, sini saya memberikan sebuah tugas kepada kalian dan dikumpul secepatnya, paling lambat di minggu berikutnya. Pertama, manfaat mempelajari model komunikasi. Jadi itu yang perlu kalian kerjakan. Kemudian yang kedua, model-model komunikasi menurut para ahli beserta contohnya. Kemudian yang ketiga, mencari sebuah video penyuluhan kesehatan. Nah, jadi kalian mencari video penyuluhan kesehatan itu di media sosial boleh, di YouTube juga bisa, boleh. Nah, kemudian analisis video tersebut. Nah, berkaitan dengan nomor 3, analisis video tersebut. Nah, kemudian jenis komunikasi apa yang digunakan? Entahkah linear ataukah
interaksi ataupun transaksional. Kemudian hambatan apa saja yang terjadi? Entahkah ributkah atau mic-nya tidak ada kah atau pengeras suaranya tidak ada kah? Ya, terserah. Kemudian hal-hal apa saja yang mendukung proses komunikasi terjadi? Nah, contohnya terdapat brosur, kemudian adanya laptop, kemudian adanya speaker, kemudian adanya infokus, dan lain sebagainya. Kemudian saran Anda untuk melakukan komunikasi dengan baik. Nah, ketika Anda sudah melihat video tersebut, kalian tahu hambatannya, kemudian kalian tuliskan saran-sarannya. Nah, tugas nomor 1 dan 2 ini ditulis tangan. Kemudian tugas nomor 3 dibuat pada PowerPoint dan dikirim via email dalam bentuk folder RAR. Baik, itu saja mungkin penjelasan video kali ini dan tugas yang sudah diberikan ini untuk paling tidak untuk dikerjakan, dikumpul untuk minggu depan. Baik, lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya atau kesempatan berikutnya ketika masih ada yang dibingungkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.